Bisa kita mulai ya Pak ya, coachingnya. Assalamualaikum Ya. Pak Mahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Belian. Apa kabar Belian hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bapak. Pak Mahrul apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baru pulang sekolah. Iya Bu, mungkin ada yang bisa saya bantu, Belian? Iya Pak, ini saya ingin ngobrol lah, bincang-bincang dengan Bapak. Apa kiranya tidak mengganggu aktivitas jenengan Pak? Oh iya, iya. Alhamdulillah ini, alhamdulillah sudah selesai sekolah, kemudian nggak ada ngajar TPQ, jadi anak-anak saya nggak ada jam di TPQ, jadi alhamdulillah ada waktu luang. Ada apa ya Bu? Kok sepertinya Ibu sedang bingung gitu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Mahrul sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya ajak ngobrol. Sebenarnya saya ingin sharing ini Pak terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Iya. Jadi apa yang bisa saya bantu Ibu? Monggo mungkin bisa diceritakan Bu Elian. Iya Pak, ini saya lagi bingung Pak. Eh, Sebelumnya di tahun ajaran lalu kan kelas saya kan mengampu kelas 6 nih di SD. Itu masih Ya, menggunakan kurikulum 13. Nah, pada iya, tahun iya, iya. ajaran baru ini rencananya di kelas 6 ini saya akan menggunakan kurikulum Merdeka, Pak. Ya, Nah, di kurikulum Merdeka ini kan ada muatan lokal bahasa Inggris, Pak. Nah, di mana ya. di sekolah saya belum ada guru khusus untuk bahasa Inggris. Jadi saya tidak ada Oh, guru yang membantu saat pelajaran muatan lokal bahasa Inggris, Pak. ya, 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 ya. Terus apa kira-kira masalah Ibu yang Ibu hadapi dengan adanya mata pelajaran bahasa Inggris di kelas Ibu ini memakai kurikulum Merdeka ini? Seperti apa, Bu? Saya bingung, Pak, gimana ya nanti saat mengajarkan pelajaran bahasa Inggris, apakah murid saya mampu menangkap dan mudah memahami apa yang saya sampaikan nanti. Soalnya saya sendiri kurang mahir, Pak, dalam pelajaran bahasa Inggris ini. Ya, 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 ya. Jadi apa tujuan dari perbincangan kita pada siang hari ini, Bulian? Apa kira-kira Sebenarnya tujuan saya panjenengan? berharap mendapatkan solusi, Pak, bagaimana mengajar pelajaran bahasa Inggris ini dengan baik. Saya ingin curhat sekaligus mendapatkan solusi dari Pak Mahfud. Bagaimana supaya saya dapat dengan baik menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris ini supaya anak-anak saya tidak bosan dengan segala keterbatasan saya yang utamanya dalam pengetahuan bahasa Inggris ini, Pak. Ya, begini Bu, kalau dilihat dari letak skala saat ini, kemampuan Bulian dalam pelajaran bahasa Inggris terletak di posisi angka berapa Bulian? Misalkan 1 sampai 10 seperti itu. Kira-kira sampai angka berapa sementara ini? Kalau skala 1 sampai 10, Pak, kemampuan saya dalam berbahasa Inggris itu hanya ada pada angka 6, Pak. Karena memang saya agak kesulitan, Pak, dalam pelajaran bahasa Inggris Ya, ini, terutama ya, saat pengucapan seperti itu, Pak. ya, 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 ya. Bualian begini, hambatan seperti apa yang membuat Bualian itu
kesulitan dalam menyampaikan materi bahasa Inggris pada murid Ibu Lian? Sebenarnya ada beberapa hambatan sih Pak. Yang pertama itu saya memang bukan guru pengampu pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Yang bahasa Inggris saya aja hanya semampunya saya, terbatas, kurang begitu mahir lah. Dari kemampuan saya menulis dan kemampuan bahasa Inggris maupun pengucapan ejaan saya dalam bahasa Inggris itu masih jauh dari kata baik Pak. Terus bagaimana nanti saya akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris ini sendiri jika saya sendiri masih kurang mahir dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, di dalam pelajaran sehari-hari banyak siswa saya yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi dari bahasa ibu sendiri saya masih mentranslate ke bahasa Indonesia. Bisa dalam pelajaran bahasa Inggris, dan saya harus mentranslate lagi dalam bahasa Inggris. Ya, Itu Pak. ya. Begitu ya Bu. Jadi Bu Lian ini kesulitan menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris karena Bu Lian sendiri belum menguasai pelajaran bahasa Inggris. Lalu menurut Ibu Lian, apa yang bisa membantu Ibu supaya mudah menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris ini kepada murid Ibu? Sebenarnya sempat terlintas di pikiran saya Pak, apa saya harus les privat bahasa Inggris ya Pak? Atau saya ambil kelas bahasa Inggris saja secara daring. Sekarang kan banyak tuh kelas-kelas daring seperti kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Jepang, seperti Ya. itu. Tapi di sini saya kesulitan Pak membagi waktunya. Pagi hari sampai siang saya full mengajar di kelas 6. Kemudian sore dan malam hari sibuk urusan keluarga, belum lagi tugas TGP yang harus kita selesaikan. Saya juga terbersit ide Pak, apa nanti saat pelajaran bahasa Inggris di kelas saya, apa saya akan memberikan video pembelajaran saja ya untuk saya. Saya bisa mengambil dari Pak. Dari mana ya Pak? Kayaknya itu ide bagus itu Bu. Untuk les privat mungkin Bu Lian bisa membagi waktu di luar tugas lain. Video pembelajaran dari YouTube juga mudah didapat dan menarik minat belajar siswa itu Bu. Oke, benar juga Pak Marus. Video pembelajaran dari YouTube itu mungkin bisa membantu ya Pak ya untuk menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris siswa saya. Nanti saya kan bisa ambil tuh video-video dari YouTube yang dia menampilkan animasi-animasi bergerak yang menarik ya Pak ya. Jadi nanti siswa saya mungkin akan lebih tertarik dan mereka akan lebih senang dalam pelajaran bahasa Inggris ini sendiri. Untuk kelas belajar bahasa Inggris, saya akan mencoba Pak untuk membagi waktu saya agar bisa mengikuti kelas bahasa Inggris tersebut. Jadi Bu Lian sudah ada pandangan ya Bu untuk lebih mendalami lagi pelajaran bahasa Inggris. Saya yakin Bu Lian ini bisa membagi waktu untuk belajar bahasa Inggris di sela-sela waktu Ibu. Apalagi Bu Lian akan menggunakan video pembelajaran dari YouTube untuk membantu Bu Lian menyampaikan materi bahasa Inggris tersebut. Kemudian begini Bu Lian, sekarang apa rencana yang akan Bu Lian lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Rencana yang akan saya lakukan Pak, saya tidak bingung lagi dan tidak kesulitan saat belajar bahasa Inggris. Mungkin saya akan meluangkan waktu saya untuk belajar kelas bahasa Inggris secara daring itu tadi.
Kemudian saya akan menyiapkan video pembelajaran yang saya akses dari YouTube, Pak, supaya nanti siswa-siswi saya bisa lebih tertarik lagi untuk belajar bahasa Inggris bersama saya. Saya juga bisa memberikan soal evaluasi anak-anak lewat aplikasi kuis-kuis yang sudah disediakan di YouTube atau di internet ya Pak ya. Nanti kita bisa diberi rekomendasi ya Pak ya. Selain itu, saya juga akan konsultasi dengan kepala sekolah bagaimana saya bisa sarana di proyektor kita saat pembelajaran bahasa Inggris. Iya, iya. Rencana bagus ya, Bu. Bagus. Semoga rencana Ibu ini bisa berjalan baik dan lancar. Kemudian begini, Bu, kira-kira itu kapan rencana yang bagus ini dari Ibu Lian ini akan dilaksanakan, Bu? Rencananya akan segera saya laksanakan, Pak. Insya Allah minggu depan akan saya coba. Ya, ya, ya. Bagus, ya, ya, bagus. Kemudian begini, Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan ini? Mungkin dijelaskan. Saya akan berkomitmen, Pak, bahwa kita sebagai guru akan terus belajar untuk memperluas ilmu dan wawasan kita ya, Pak ya. Dalam kondisi apapun, saya akan bersikap profesional. Sekalipun saya sangat sibuk sekali, penuh dengan kegiatan-kegiatan, saya akan menyisihkan waktu saya untuk dapat belajar ilmu dari pembelajaran bahasa Inggris. Supaya saya tidak kewalahan, Pak, di saat mengajar saya. Ya, betul, betul, betul. Sangat setuju sekali, Bu. Nah, setelah melakukan upaya tersebut, ukuran keberhasilannya Ibu itu seperti apa? Upaya yang saya lakukan ini akan saya anggap berhasil apabila saya sudah merasa tidak kagok lagi, Pak, bisa menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris pada siswa saya. Nah, kemudian di sini saya juga akan merasa berhasil apabila siswa-siswi saya sudah merasa nyaman, lebih tertarik lagi, khususnya di pelajaran bahasa Inggris ini, Pak. Ya, 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 betul. Kemudian saat Ibu melakukan upaya tersebut ya, Bu ya, kira-kira ada apa tidak, Bu, pihak-pihak yang membantu atau terlibat di dalam rencana Ibu ini? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Pastinya ada pihak-pihak terkait yang membantu saya, Pak. Yang pertama mungkin kepala sekolah. Saya akan berkonsultasi dengan beliau, kemudian juga rekan sejawat. Ada beberapa rekan sejawat yang pengetahuan IT-nya lebih baik dari saya. Mungkin di sana saya bisa mencari referensi dari beliau-beliau, Pak. Bagus, Bu, bagus sekali ini. Saya tertarik ini dengan upaya yang akan Ibu Elian lakukan, dan saya sangat mendukung dengan rencana yang akan dilakukan oleh Bu Elian. Semoga yang sudah direncanakan dan akan direncanakan Bu Elian lakukan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Elian. Amin. Terima kasih ya Pak atas waktu dan dukungannya. Nggih, sami-sami, sami-sami. Ya, untuk waktu bincang-bincang lagi mungkin bisa kita agendakan lagi ya, Bu. Nanti bagaimana perkembangannya, kemudian bagaimana hasilnya nanti jenengan share ke saya supaya kita bisa berbagi pengalaman kolaborasi bersama-sama. Ya Pak Marus, meskipun saya pamit dulu ya Pak ya, karena sebentar lagi saya akan ada kegiatan rukul nih Pak, kegiatan Pak. Nggih, nggih. Terima kasih, nggih, nggih. Monggo, assalamualaikum Pak Marus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.